Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Chem Easy. Hari ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu struktur atom, yang termasuk ke dalam KD 3.2, yakni menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Nah, apa itu atom? Atom adalah bagian terkecil dari suatu materi, zat, benda, bahkan makhluk hidup. Walaupun atom ini tidak dapat terlihat karena ukuran yang terlalu kecil, banyak ilmuwan yang tertarik untuk mempelajari sifat dari atom ini. Teori mengenai atom ini pada awalnya dikemukakan oleh Democritus pada tahun 460 sebelum Masehi. Democritus mengatakan bahwa semua materi atau zat tersusun dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang disebut dengan atomos. A tidak, tomos artinya dapat dibagi lagi. Jadi atomos artinya tidak dapat dibagi lagi. Tetapi karena kurangnya teknologi untuk pembuktian tentang teori ini, pendapat dari Democritus ini tidak dapat diterima oleh orang-orang pada masa itu. Sampai akhirnya di awal abad ke-18, ada seorang peneliti bernama John Dalton yang melanjutkan penelitian tentang atom. Masih sama teori John Dalton dengan Democritus, atom adalah benda terkecil penyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi. Akan tetapi, Dalton mempunyai beberapa hipotesis atau pendapat yang lain mengenai si atom ini, yang didasarkan pada teori hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Si Dalton mengatakan bahwa unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom. Atom ini tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Dan senyawa tersusun dari atom-atom yang terdiri dari dua atau lebih unsur dengan perbandingan yang tetap. Nah, ini model atom dari John Dalton. Akan tetapi, model atom Dalton ini pada akhirnya tidak dapat dipakai lagi karena ternyata di dalam atom masih ada bagian terkecil lagi, yaitu subpartikel penyusun atom yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan setelah Dalton. Salah satunya adalah Joseph John Thomson. Thomson ini melakukan percobaan mengenai tabung sinar katoda, dan dari percobaan tersebut didapatlah teori bahwa atom adalah bola padat bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Teori ini terkenal dengan sebutan teori roti kismis karena bentuk model atomnya yang seperti roti kismis, di mana menurut Thomson atom itu bermuatan positif tetapi ada elektron-elektron yang bermuatan negatif yang tersebar di permukaannya. Teori yang ketiga ada teori atom Ernest Rutherford. Rutherford mengatakan bahwa atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilinginya. Teori ini didapat dari percobaan Rutherford yang melakukan penembakan sinar alfa ke lempeng tipis emas. Jadi model atom Rutherford seperti ini. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif, kemudian ada elektron yang bermuatan negatif itu bergerak mengelilinginya. Akan tetapi Rutherford ini punya kelemahan, ya. Jadi teorinya ini bertentangan dengan hukum fisika klasik, di mana menurut hukum fisika klasik, elektron itu jika bergerak dia akan memancarkan energi yang terus-menerus. Jadi kalau misalkan elektronnya sudah kehabisan energi, apakah elektron itu akan jatuh ke inti atom atau tidak? Nah, si Rutherford ini tidak bisa menjelaskan hal tersebut. Dan akhirnya kelemahan dari teori atom Rutherford dijawab oleh Niels Bohr. Niels Bohr mengatakan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif
dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif pada lintasan atau kulit atau tingkat energi tertentu. Jadi menurut Niels Bohr, atom ini terdiri dari inti yang bermuatan positif dan elektron ini bergerak pada lintasan atau kulit tertentu. Nah, jadi ada kulit pertama yang disebut dengan kulit K, yang maksimal elektron yang menempatinya adalah 2. Kemudian ada kulit kedua atau kulit L, maksimum elektronnya 8. Kulit ketiga atau kulit M, maksimum elektronnya 18. Kulit keempat atau kulit N, maksimum elektronnya 32. Teori berikutnya adalah teori atom modern atau teori mekanika kuantum. Teori ini diprakarsai oleh Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger. Jadi, Heisenberg mengatakan bahwa tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat yang bersamaan. Yang dapat ditentukan itu adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Nah, menurut Schrödinger, awan elektron di sekitar inti atom menunjukkan tempat kebolehjadian dari elektron. Jadi ini inti atom dan ini awan elektron. Nah, awan elektron ini terdiri dari kulit dan subkulitnya. Ya, jadi kulit itu tidak hanya kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga. Nah, itu kulit 1, 2, 3 disebut dengan kulit utama. Tapi pada kulit 1 dan 2, 3, nah itu ada sub-sub kulit lagi, ya. Jadi tingkat energi elektron ini digambarkan oleh orbital, bukan hanya kulit. Nah, orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit tadi. Subkulit ini akan dipelajari lebih lanjut pada pertemuan berikutnya tentang konfigurasi elektron. Oke. Nah, ini percobaan-percobaan yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan tadi yang mendapatkan subpartikel dari atom, ya. Subpartikel pertama yang ditemukan adalah elektron. Jadi elektron ini ditemukan oleh Thomson yang sebenarnya melanjutkan eksperimen dari William Crookes, ya, yaitu pengaruh medan listrik dan medan magnet dalam tabung sinar katoda. Jadi ini ada tabung sinar katoda. Jadi ini ada sinar katoda yang dialirkan ke dalam tabung, ya. Tabungnya awalnya itu tidak ada plat ini. Jadi kalau tidak didekatkan oleh plat positif dan negatif ini, maka sinar katodanya bergerak lurus. Tetapi ketika didekatkan oleh plat ini, plat positif dan negatif ini, ternyata ada sinar katoda ini dia berbelok, ya, ke arah plat positif. Artinya dalam sinar katoda itu terdapat partikel yang bermuatan negatif yang akhirnya disebut juga dengan elektron, ya. Jadi hasil percobaannya tadi, sinar katoda dapat dibelokkan ke arah plat positif medan listrik dan hal ini membuktikan terdapat partikel negatif dalam suatu atom yang disebut dengan elektron. Percobaan berikutnya adalah percobaan yang dilakukan oleh Eugene Goldstein yang mendapatkan subpartikel proton. Nah, jadi Goldstein ini melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katoda. Hasil percobaannya, pada saat terbentuk elektron yang menuju anoda, terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan melewati lubang pada katoda. Percobaan selanjutnya adalah penemuan inti atom yang dilakukan oleh Rutherford. Jadi Rutherford ini melakukan penelitian penembakan sinar alfa pada lempeng tipis emas. Nah, sinar alfa ini bermuatan positif, ya. Nah, jadi ketika ditembakkan sinar alfa ini ke lempeng emas, ternyata sebagian besar partikel alfa itu lewat tanpa mengalami pembelokan. Jadi lurus saja diteruskan. Nah, sebagian kecil dibelokkan dan sangat sedikit sekali yang dipantulkan kembali. Jadi artinya yang sebagian besar lewat tanpa pembelokan tadi atau diteruskan, itu berarti sinar alfanya melewati ruang hampa. Jadi dalam atom itu banyak sekali ruang hampa atau tidak bermuatan.
ya. Kemudian yang dibelokkan itu berarti sinar alfa kan positif tuh. Dibelokkan artinya dia mengenai si elektron yang bermuatan negatif. Nah, yang dipantulkan ini artinya dia sama-sama positif. Nah, tapi karena sedikit berarti disimpulkan oleh Rutherford bahwa itu si partikel alfa mengenai inti atom dan inti atom tersebut bermuatan positif. Percobaan berikutnya adalah penemuan subpartikel atom yang bernama neutron. Jadi neutron ini bermuatan netral ya. Nah, dilakukan percobaan oleh James Chadwick di tahun 1932. Jadi Chadwick ini melakukan penelitian penembakan sinar alfa lagi pada lempeng tipis berilium. Jadi kalau Rutherford tadi emas, ini berilium. Nah, hasil percobaannya adalah berilium yang ditembakkan dengan partikel alfa memancarkan suatu partikel yang mempunyai daya tembus yang sangat tinggi dan tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik. Ya, jadi tidak dipengaruhi, dia tembus saja seperti itu. Artinya dia tidak mempunyai muatan positif maupun muatan negatif, atau disebut juga netral. Nah, partikel netral ini dinamakan neutron. Oke, baiklah. Jadi bisa kita simpulkan, partikel dasar penyusun dari atom ada elektron yang ditemukan oleh J.J. Thomson, muatannya itu -1 dan lambangnya adalah E. E itu untuk elektron, -1, 0. Jadi nomor atomnya -1, nomor masanya 0. Kemudian ada proton yang ditemukan oleh Goldstein, dan ini mempunyai muatan +1, lambangnya P untuk proton 11. Kemudian neutron ditemukan oleh James Chadwick, muatannya 0, jadi netral. Lambangnya adalah N sebagai neutron, 01. Nah, berikutnya kita belajar tentang lambang dari atom. Ya, lambang atom atau lambang unsur disimbolkan dengan X. Nah, X ini punya nilai A dan nilai Z. A itu nomor massa dan Z itu nomor atom. Ya, nomor atom itu menandakan urutan dia, urutan atomnya. Oke, jadi kalau di tabel periodik itu ada urutan-urutan dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah. Nomor atomnya itu berurutan. Nah, nomor massa adalah massa dari atom itu sendiri. Nah, di sini kalau kita mau menentukan berapa sih proton, elektron, neutron dari suatu atom, maka kita gunakan rumus. Untuk menentukan proton itu sama dengan nomor atomnya. Ya, jadi sama dengan si Z ini. Untuk menentukan elektron itu nomor atom dikurang muatan. Nah, muatan ini adalah muatan listrik yang dimiliki oleh suatu ion. Jadi kalau atom netral, maka dia tidak punya muatan. Alhasil proton dan elektronnya itu sama. Tapi untuk ion atau unsur yang bermuatan, dia punya muatan. Muatannya itu biasanya ada di sebelah kanan atas. Bisa positif, bisa negatif. Ya, positif artinya si atom itu stabil ketika dia melepaskan elektron, dan negatif itu ketika dia menangkap elektron. Kemudian ada neutron. Neutron ini dicari dari nomor massa dikurang nomor atom, atau nomor massa dikurang proton. Ya, artinya nomor massa itu bisa dicari dari neutron ditambah proton. Nah, kita contohkan. Misalkan ada atom natrium, ya atom netral dari natrium dengan nomor atomnya itu 11, kemudian nomor masanya 23. Jadi Na1123. Nah, berapa protonnya? Nah, proton itu tadi kan dicari dari nomor atom ya. Berarti protonnya berjumlah 11. Elektronnya itu dicari dari nomor atom dikurang muatan. Nomor atomnya 11, muatannya karena di sini tidak ada muatan artinya 0. Maka elektronnya itu 11 juga. Nah, neutron dicari dari nomor massa dikurang nomor atom. Jadi 23 dikurang 11, maka neutronnya adalah 12. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Na+. Artinya di sini ion Na, ion positif dari Na
Ya, Na ini untuk mencapai kestabilan dia harus melepaskan 1 elektron. Jadi plus di sini artinya plus 1 ya, 1 nggak usah ditulis. Plus 1 itu berarti dia melepaskan 1 elektron. Nah, nomor atom dan nomor masanya tetap 11, 2, 3. Protonnya juga tidak dipengaruhi oleh muatan, maka protonnya tetap mengikuti nomor atomnya 11. Nah, yang berubah adalah elektron. Jadi elektron itu tadi kan dicari dari nomor atom dikurang muatan. Nomor atomnya 11, sedangkan muatannya tadi positif 1. Maka elektronnya 11 dikurang 1 yaitu 10. Ya, jadi sesuai ya. Positif tadi kan artinya melepas elektron. Artinya ion positif itu elektronnya akan lebih sedikit daripada protonnya. Kemudian ada neutron. Neutron tetap sama, 23 sebagai nomor massa dikurang nomor atom 11, maka hasilnya 12. Nah, contoh lain misalkan S, sulfur. Sulfur ini mempunyai nomor atom 16 dan nomor massa 32. Protonnya 16, elektronnya 16 dikurang 0 sama dengan 16 juga. Neutronnya pun 32 dikurang 16, 16 juga. Nah, gimana kalau S2-? Ya, sama seperti tadi, natrium tadi, proton dengan neutronnya itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh hanya di elektronnya yang berbeda. Jadi, elektronnya dihitung dari nomor atom dikurang muatan. Nomor atomnya 16 dikurang muatannya ini min 2. Jadi, min ketemu min kan plus tuh. Berarti 16 ditambah 2 hasilnya 18 ya. Jadi S2- itu artinya si S ini menangkap 2 elektron. Oke, makanya yang netral tadi kan 16 elektronnya, karena menangkap 2 elektron, elektronnya bertambah jadi 18. Oke, berikutnya adalah isotop, isobar, dan isoton. Nah, yang dikatakan dengan isotop itu adalah unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor masanya berbeda. Contohnya misalkan N713 dan N714. Nah, jadi di sini N13 dan N14 itu N7 dan N713 dan N714 ini adalah berisotop. Kenapa berisotop? Karena nomor atomnya itu sama ya, sama-sama 7, sedangkan nomor massanya berbeda. Kemudian berikutnya adalah isobar. Nah, dikatakan isobar ketika nomor massanya sama tetapi nomor atomnya berbeda. Contohnya adalah C613 dan N713. Jadi nomor massanya yang di atas ini sama tetapi nomor atomnya berbeda. Oke, walaupun unsurnya berbeda itu tidak masalah, artinya dia tetap berisobar. Nah, selanjutnya ada isoton. Isoton ini jumlah neutronnya yang sama. Jadi di sini kita harus hitung dulu jumlah neutronnya ya. Ingat, jumlah neutron tadi dihitung dari nomor massa dikurang nomor atom. Contohnya adalah O815 dan C613. Jadi kalau kita hitung neutron dari O815 ini, 15 kurang 8 adalah 7. Terus C neutronnya adalah 13 kurang 6 adalah 7 juga. Jadi sama-sama neutronnya 7. Maka O dan C ini berisoton. Oke. Nah, sekian bahasan kita tentang struktur atom, kemudian lambang atom dan isotop. Sekarang ada tugas untuk kalian, ada 3 soal. Soal pertama, analisis kelebihan dan kelemahan dari tiap model atom. Yang kedua, tentukan proton, elektron, dan neutron dari atom atau ion berikut. A. K1939, B. Br-3580, C. Ca2040, dan D. SR2 plus 3888. Soal nomor 3, perhatikan ketiga lambang atom berikut: A1020, B2030, C1030. Tentukan pasangan yang merupakan isotop, isobar, dan isoton. Apakah misalkan isotop A dan B? Contohnya seperti itu. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.